Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 31. Oke lah, nggak usah banyak mang ming meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Patwa Ventian perlahan membuka matanya dan dia melihat Lindong telah berdiri di hadapannya. Di dalam benak dari Patwa Ventian, dia merasa bahwa wajah dari Lindong cukup familiar. Namun dia segera merutkan kening dan mencoba untuk mengingat siapa pemuda di hadapannya ini. Meskipun Patwa Ventian bisa hidup selamanya setelah dia menjadi zombie, jika dibandingkan dengan manusia biasa, masih ada beberapa perbedaan. Sambil terus memandangi Lindong, Patwa Ventian pun kini mengatakan, "Sebenarnya kau adalah..." Dan Lindong, dia pun tersenyum ke arah Patwa Ventian sebelum akhirnya Lindong memberikan hormat sambil mengatakan, "Salam Tetua Ventian, aku adalah Junior Lindong dan kita pernah bertemu sekali 3 tahun yang lalu." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mengepalkan tangannya dan kuali langit yang terbakar kini muncul dalam sekejap saja. Kuali ini adalah pemberian dari Pak Tua Ventian saat itu, dan harta surgawi ini sebenarnya telah membantu Lindong untuk bisa bertahan dari berbagai krisis selama bertahun-tahun. Bahkan hal itu juga berkali-kali menyelamatkan hidup dari Lindong. Pak Tua Ventian pun cukup kaget ketika dia melihat kuali yang ada di tangan Lindong, yang kemudian dia mengatakan, apakah itu sebenarnya adalah kuali langit yang terbakar? Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Pak Tua Ventian terus memperhatikan Lindong, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, yang kemudian Pak Tua Ventian berkata dengan suara yang kaget, Sebenarnya kau adalah bocah kecil waktu itu. Aku tidak menyangka bahwa kau yang sekarang akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan." Karena Pak Tua Ventian bisa mendeteksi tekanan yang terpancar dari dalam tubuh Lindong, dan bahkan tekanan itu sendiri menyebabkan energi kematian dan juga kehidupan di dalam tubuh Pak Tua Ventian menjadi sangat lambat. Sementara Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dengan lembut dia mengatakan, "Saat itu Tetua pernah berkata padaku, jika diriku ingin menyelamatkan Anda, maka aku harus kembali ke tempat ini setelah memahami reinkarnasi. Meskipun aku belum mencapai level itu, namun aku masih percaya bahwa diriku memiliki kekuatan untuk bisa membangunkan Anda." Pak Tua Ventian pun cukup terkejut. Ekspresi dalam tatapan matanya terlihat cukup rumit ketika melihat ke arah Lindong. Saat itu, dia berpikir bahwa dirinya pasti akan mati. Dan itu juga menjadi alasan kenapa Pak Tua Ventian memberikan semua energi kehidupan di dalam tubuhnya kepada Lindong. Namun dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kebaikan kecil yang dia berikan pada Lindong saat itu memungkinkan Pak Tua Ventian bisa menuai manfaat yang begitu besar di masa depan. Sambil menghela nafas dalam, Pak Tua Ventian pun mengatakan, "Saudara muda Lindong, terima kasih banyak." Yang akhirnya Pak Tua Ventian pun membungkuk ke arah Lindong. Melihat hal ini, Lindong pun buru-buru menangkap tubuh dari Pak Tua Ventian sambil mengatakan, "Tetua, kau tidak perlu sopan seperti itu. Saat ini, energi kehidupan dan juga energi kematian di dalam tubuhmu telah sekali lagi berada di dalam keseimbangan. Jika dirimu bisa maju ke tahap reinkarnasi, kemungkinan kau bisa melarikan diri dari keadaan zombie ini, dan kau akan benar-benar hidup sekali lagi." Pak Tua Ventian menarik nafas yang panjang, lalu dia mengatakan, "Bagaimana bisa begitu mudah melarikan diri dari keadaan zombie ini? Karena sekarang, aku sudah tidak mungkin bisa mendeteksi reinkarnasi di dalam tubuhku." Mendengar kata-kata seperti itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kemungkinan itu tidak benar, Tetua. Rasakan bagian dalam tubuhmu saat ini." Pak Tua Ventian cukup terkejut mendengar ucapan dari Lindong. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya merasakan bagian dalam tubuhnya sendiri. Segera setelah itu, Pak Tua Ventian pun menjadi sangat kaget. Dan tiba-tiba saja, raut wajahnya kini juga telah berubah, dipenuhi kegembiraan. Lalu dia mengatakan, Apakah ini sebenarnya adalah kehendak reinkarnasi?" Lindong tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Sebelumnya aku telah memperoleh warisan dari seorang tetua, dan aku sedikit membagikan kehendak reinkarnasi ini kepadamu, Pak Tua Ventian." Ucapan Lindong itu membuat tubuh dari Pak Tua Ventian gemetaran, dan dia merasa sangat bersyukur. Hingga pada akhirnya, air mata pun kini telah mengalir ke pipi dari Pak Tua Ventian. Awalnya dia berpikir bahwa dirinya akan menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan zombie seperti ini.
yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Namun dia benar-benar tidak bisa menyangka bahwa dia tidak hanya sekali lagi bangkit dari kematian, tapi tubuhnya juga telah mendapatkan kehendak reinkarnasi. Oleh karena itu, Patu Aventian bisa sekali lagi memiliki kualifikasi untuk mencoba melakukan terobosan supaya dirinya bisa masuk ke tahap reinkarnasi. Ketika Lindong melihat semangat dari Patu Aventian, dia hanya bisa tersenyum dengan lembut. Meskipun apa yang telah diberikan Patu Aventian di masa lalu hampir tidak bisa disebutkan dengan apa yang diberikan Lindong saat ini, tapi Lindong masih bisa merasakan rasa hormat yang luar biasa terhadap Patu Aventian yang telah bersedia mengubah dirinya sendiri menjadi zombie untuk menekan Jenderal Himo di tempat ini. Oleh karenanya, sekarang Lindong bisa membantu Patu Aventian dan dia secara alami juga merasakan kebahagiaan bisa memberikan bantuan seperti itu. Patu Aventian dengan cepat membungkuk ke arah Lindong. Namun Lindong segera menghentikan Patu Aventian. Hal ini membuat Patu Aventian segera mengatakan, "Saudara muda, aku tidak akan pernah melupakan bantuan yang besar ini di masa depan nanti. Jika kau membutuhkan bantuanku, maka aku akan memastikan bahwa diriku akan melakukan semua yang ku bisa untuk membantumu." Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tetua Aventian, kau itu terlalu sopan." Namun baru saja Lindong akan kembali berbicara, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajahnya segera berubah. Hal ini karena Lindong menyadari bahwa Gunung Merapi Tante Sylvie yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat, dan aura iblis yang padat tiba-tiba saja merembes keluar dari bawah Gunung Merapi. Sementara Patu Aventian terlihat sangat terkejut ketika melihat adegan ini, yang kemudian dia berkata, "Oh tidak, Jenderal Himonya yang telah kutekan selama ini, dia telah terbangun." Detik berikutnya, beng! Setelah suara ini terdengar, aura iblis yang benar-benar mengerikan di bawah Gunung Merapi sekarang telah berubah menjadi sangat padat, dan hal itu benar-benar keluar untuk mengikis seluruh Gunung Merapi Tante Sylvie di tempat ini. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, Gunung Merapi Tante Sylvie telah diubah menjadi debu oleh aura iblis. Setelah Gunung Merapi Tante Sylvie benar-benar menghilang, aura iblis yang sangat menakutkan sekali lagi membumbung ke arah langit, dan sosok iblis segera berteriak dari dalam aura iblis ini. Auranya bahkan lebih kuat jika dibandingkan dari sebelumnya. Ketika Patu Aventian bisa merasakan bahwa aura iblis ini telah meningkat secara drastis, hal itu membuat Patu Aventian berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Jenderal Himo itu, dia benar-benar telah berevolusi." Sementara semburat kejutan juga terlintas dalam tatapan mata Lindong setelah mendengar kata-kata dari Patu Aventian. Secara alami, kekuatan dari Jenderal Himo yang ada di tempat ini sekarang telah melonjak dan mencapai tingkat dari Raja Himo. Karena ternyata ketika Jenderal Himo itu disegel, dia sebenarnya telah mengumpulkan kekuatan supaya bisa menembus ke level raja, dan akhirnya usahanya itu berhasil. Sementara Patu Aventian, dia buru-buru berkata pada Lindong, "Oh tidak, saudara muda Lindong, kalian harus segera pergi dari tempat ini. Jenderal Himo telah berevolusi menjadi Raja Himo, dan dia telah sebanding dengan seseorang di tahap reinkarnasi. Aku khawatir bahwa diriku tidak akan lagi bisa menekannya." Dan aura iblis yang telah menembus langit ini telah berubah menjadi sosok iblis yang telah berdiri. Tatapan matanya melihat pada Patu Aventian, yang kemudian dia mengatakan, "Haha, hantu tua Aventian, kau tidak mengharapkan hal ini bukan? Karena diriku tidak berubah menjadi debu di bawah penindasanmu, tapi aku malah berhasil membuat terobosan di dalam situasi tanpa harapan. Sekarang aku telah naik tingkat ke level Raja Himo. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa melawanku saat ini?" Mendengar hal itu, Patu Aventian hanya bisa mengatupkan giginya, dan dia baru saja akan melakukan pertarungan habis-habisan dengan Raja Himo itu. Tiba-tiba saja Lindong mengulurkan tangan dan menghentikan Patu Aventian. Kemudian Lindong melihat pada Raja Himo yang tertawa dengan arogan. Sebelum akhirnya Lindong tersenyum ke arah Raja Himo itu sambil menggelengkan kepalanya. Lindong berkata, "Aku bahkan pernah bertarung dengan Raja Kursi ke-7 dari penjara iblis. Seorang Himo biasa sepertimu yang baru saja naik ke tingkat raja sebenarnya berani bertindak arogan di hadapanku. Sungguh lelucon." Tawa dari Raja Himo itu tiba-tiba saja berhenti.
Kemudian tatapan matanya melihat ke arah Lindong dengan kaget sebelum akhirnya memberikan ejekan. Omong kosong apa yang kau katakan? Raja kursi ketujuh adalah pria hebat yang bisa menandingi guru kuno. Seorang bocah sepertimu hanyalah semut dalam tatapan mata Raja kursi ketujuh. Lindong pun tersenyum dan dia tidak ingin berdebat dengan Yimo ini. Sebaliknya, rasa dingin pun segera naik dalam tatapan mata Lindong. Tiba-tiba saja suara gemuruh petir pun terdengar. Segera setelah itu awan petir kini telah berkumpul di langit. Dan petir-petir yang tidak terhitung jumlahnya telah menari-nari di dalamnya dengan memancarkan riak energi yang cukup menakutkan. Ketika melihat pemandangan seperti ini, Raja Yimo itu pun terkejut. Segera dia mengangkat kepalanya. Dan Raja Yimo itu merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Tatapan mata Raja Yimo melihat ke arah Lindong, yang kemudian dia berkata, ada yang aneh dengan bocah ini. Setelah mengatakan hal itu, detik berikutnya Raja Yimo mengambil langkah untuk mundur. Sementara Patwa Ventian yang awalnya telah mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan besar-besaran, dia cukup terkejut ketika melihat langkah mundur dari Raja Yimo ini. Dan sebelum Patwa Ventian berbicara, tiba-tiba saja Lindong tersenyum tipis. Dia kemudian mengepalkan tangannya, dan ruang yang ada di sekitar Raja Yimo kini menjadi terdistorsi. Hal itu segera berubah menjadi 4 lubang hitam besar yang telah menjebak Raja Yimo di dalamnya. Kekuatan robek yang cukup mengerikan juga langsung terpancar di dalamnya. Dan itu membuat Raja Yimo menjadi sangat ketakutan. Hal ini memaksa Raja Yimo itu untuk mengeluarkan aura iblis dari dalam tubuhnya dengan upaya untuk memblokir serangan robekan dari 4 lubang hitam. Ketika Raja Yimo melakukan hal ini, tiba-tiba saja, beng! Petir yang tidak terhitung jumlahnya di langit kini telah berubah menjadi naga petir raksasa yang langsung bersiul ke arah bawah. Hal ini membuat tatapan mata Raja Yimo menjadi sangat ketakutan. Pada akhirnya, naga petir raksasa telah benar-benar menabrak tubuh dari Raja Yimo yang terkurung di dalam penjara lubang hitam. Hal ini kemudian menimbulkan ledakan yang sangat keras sampai-sampai cahayanya menyilaukan seperti matahari yang sedang terbit. Sejumlah aura iblis yang ada di langit dan juga di daratan daerah iblis yang unik ini segera dihilangkan. Suara jeritan yang sangat menyedihkan pun terdengar dari dalam cahaya yang sangat menyilaukan itu. Sementara Patwa Ventian hanya bisa tercengang ketika melihat Raja Yimo yang arogan menghilang dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Detik berikutnya, Raja Yimo itu benar-benar lenyap. Sekali lagi tatapan mata dari Patwa Ventian sangat tidak percaya ketika dia melihat ke arah Lindong. Dia selama ini telah bertarung melawan para Yimo berulang-ulang kali. Dan Patwa Ventian tahu bahwa para Yimo itu memiliki kekuatan hidup yang benar-benar kuat. Faktanya, bahkan seseorang di tahap reinkarnasi saja akan mengalami kesulitan untuk bisa melenyapkan Raja Yimo. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menyegelnya. Namun Lindong yang saat ini bisa dengan mudah membunuh Raja Yimo. Kekuatan seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah membunuh Raja Yimo itu, Lindong pun menepuk tangannya. Dan awan petir yang ada di langit dalam sekejap saja langsung menyebar. Sementara itu, hampir tidak ada emosi apapun dalam tatapan mata Lindong. Dengan kekuatannya saat ini, Raja Yimo biasa bukanlah tandingan dari Lindong. Apalagi Raja Yimo yang baru saja naik level. Berani bertindak arogan dan juga angkuh di hadapan Lindong adalah sebuah lelucon besar. Patwa Ventian secara perlahan pulih dan mendapatkan kesadarannya kembali. Dia menatap lurus ke arah Lindong sebelum akhirnya menghela nafas sambil berkata, teknik dari saudara Lindong benar-benar membuatku sangat kagum. Aku telah mempermalukan diriku sendiri sebelumnya. Mohon dimaafkan. Baru sekarang Patwa Ventian mengerti betapa kuatnya Lindong yang sekarang. Padahal di masa lalu dia membutuhkan bantuan dari Patwa Ventian ini. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum. Dia melihat ke arah Raja Yimo yang telah lenyap dari dunia. Sebelum akhirnya Lindong berbalik untuk melihat tanah yang ada di bawah sana, yang membuat Lindong tanpa sadar segera mengerutkan keningnya. Jika berbicara tentang sesuatu yang cukup logis, setelah seorang Yimo disegel, bahkan mereka akan secara bertahap kehilangan kekuatannya.
Namun Yimo yang saat ini bahkan malah bisa melakukan terobosan, dan ini merupakan kasus yang cukup aneh. Selain itu, juga ada kesenjangan yang cukup besar antara Jenderal Yimo dan juga Raja Yimo. Akan sangat sulit untuk menerobos dari tahap jenderal ke tahap raja ini. Hal itu membuat Lindong merenung sejenak. Namun dia tidak ingin memikirkan hal ini lebih jauh. Oleh karenanya, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia berpikir mungkin Raja Yimo itu sedang beruntung. Tidak lama kemudian Lindong melihat pada Pak Tua Ventian, lalu dia bertanya, "Tetua Ventian, kemana kau berencana pergi saat ini setelah Raja Yimo itu dihilangkan?" Pak Tua Ventian merenung sejenak sebelum akhirnya dia tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, "Hidup lamaku ini telah dianugerahkan olehmu, dan karena Raja Yimo telah dibunuh, jika kamu tidak keberatan, bisakah aku mengikuti dirimu saat ini?" Lindong tersenyum, lalu dia mengatakan, "Kebetulan sekali aku akan kembali ke klanku. Karena Tetua Ventian tidak punya tempat untuk pergi, kau bisa tinggal di dalam klanku dan menjadi tetua tamu jika dirimu tertarik." Lindong mengatakan hal ini karena dia sangat tahu bahwa Pak Tua Ventian itu sangat kuat. Oleh karenanya, jika Pak Tua Ventian mau tinggal di dalam klan Lin, kemungkinan hal itu bisa membantu Lindong untuk melindungi keluarganya. Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Ventian hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat hal ini, Lindong tidak berlama-lama lagi di tempat ini. Dia pun melambaikan tangannya sebelum akhirnya dengan cepat meninggalkan daerah iblis yang unik. Namun, tepat sebelum Lindong benar-benar pergi, dia tanpa sadar menoleh dan melirik ke arah tempat ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Lindong merasakan sebuah sensasi yang tidak nyaman muncul di dalam hatinya. Namun itu adalah sensasi yang cukup samar yang kemudian kembali menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, ekspresi ragu pun telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Sebelum akhirnya, tubuhnya sekali lagi bergerak dengan cepat dan dia menghilang dari tempat ini. Di luar daerah iblis yang unik, kelompok dari Lindong muncul dalam sekejap saja. Dan selama ini Pak Tua Ventian jarang melihat dunia luar. Hal itu membuatnya segera menghela nafas panjang. Setelah menyelesaikan masalah yang dihadapi Pak Tua Ventian, Lindong pun berkata, "Mari kita langsung menuju ke Kaisaran yang besar." Mendengar ucapan dari Lindong ini, Jintan dan juga Pak Tua Ventian tidak keberatan sama sekali. Namun Ling Qingsu hanya bisa menggigit bibir merahnya. Kemudian dia menatap Lindong sebelum secara perlahan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Lindong, aku saat ini akan kembali saja ke istana kemurian tertinggi 9 surga. Dikarenakan kekaisaran yang besar berada di arah yang berlawanan, kemungkinan kita harus berpisah di tempat ini." Lindong pun cukup kaget dengan ucapan dari Ling Qingsu. Hal itu membuat Lindong segera berkata, "Kau tidak ikut denganku ke kekaisaran yang besar, kenapa?" Tatapan mata Ling Qingsu melihat ke arah Lindong sebelum akhirnya dia tersenyum tipis sambil mengatakan, "Apakah sebenarnya kau berencana untuk membawaku kembali ke dalam rumahmu? Dan apakah kau tahu apa artinya ini?" Lindong terdiam sejenak karena dia sangat memahami jika Lindong membawa Ling Qingsu kembali ke kekaisaran yang besar, hal itu sama dengan membawa calon istri untuk bertemu dengan calon mertuanya. Hal ini membuat Lindong terdiam sebelum akhirnya dia mengatakan, "Aku pikir seluruh keluargaku akan menyambut dirimu jika kau bersedia untuk datang bersamaku." Ling Qingsu hanya bisa tersenyum tipis dan dia menjawab perkataan dari Lindong, "Kau seharusnya hanya mengucapkan kata-kata seperti ini setelah kau menyelesaikan emosi di dalam hatimu. Jika tidak, kau mungkin pada akhirnya akan merasakan sebuah ketidakseimbangan di dalam hatimu sendiri." Lindong cukup tercengang, yang kemudian ekspresinya tanpa sadar telah berubah. Secara alami, Lindong mengerti apa yang dikatakan oleh Ling Qingsu karena pada saat ini, di dalam hati Lindong ada dua nama yang benar-benar dia cintai, yaitu Ling Qingsu dan juga Huan Huan. Menurut seorang Ling Qingsu, Lindong harus memilih salah satu di antara nama ini untuk bisa dibawa kembali bertemu dengan ibunya. Dan Ling Qingsu secara sukarela akan menerima ajakan Lindong ketika dia sudah menentukan pilihannya. Sementara Ling Qingsu saat ini hanya bisa melihat ekspresi Lindong sambil diam-diam menghela nafas panjang. Kemudian Ling Qingsu pun tersenyum pahit sebelum akhirnya tubuhnya berbalik dan akan pergi dari tempat ini. Hal itu
dilakukan oleh Ling Qingsu sambil mengatakan, "Lindong, karena kau telah mempelajari seni penginderaan zenit, oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagiku untuk terus mengikuti dirimu. Istana Kemurian tertinggi yang saat ini masih dalam tahap perbaikan ulang, dan sebagai kepala istana yang baru tidak seharusnya aku pergi terlalu lama. Oleh karenanya aku harus segera kembali, yang kemudian mempelajari reinkarnasi. Oleh karena itu mari kita berpisah sampai di sini saja." Lindong hanya bisa menatap sosok cantik dari Ling Qingsu yang sudah berbalik. Sementara itu, Lindong bisa merasakan sebuah ketidakenakan di dalam hatinya. Hal ini membuat Lindong segera mengatupkan gigi sebelum akhirnya mengulurkan tangan dan meraih tangan halus dari Ling Qingsu. Lindong segera merutkan kening, lalu dia mengatakan, "Kau telah bepergian jauh bersamaku ke wilayah Suan Utara dan bahkan telah mengajariku seni penginderaan zenit. Jika aku membiarkanmu pergi seperti ini, maka orang lain akan mengatakan bahwa aku Lindong adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Bagaimanapun juga, kau harus pergi ke Kaisaran yang besar bersama dengan diriku. Setelah itu, aku secara pribadi akan mengantarkanmu kembali ke Istana Kemurian tertinggi 9 surga. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi saat ini." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Ling Qingsu berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman tangan Lindong. Namun detik berikutnya, dia merasa bahwa cengkraman itu terlalu kuat dan membuat Ling Qingsu berkata dalam hati, "Kenapa pria ini terlalu keras kepala?" Pada akhirnya, Ling Qingsu memilih menyerah pada Lindong saat ini. Sementara Jintan yang melihat adegan dari kakaknya bersama dengan Ling Qingsu hanya bisa tersenyum. Detik berikutnya Lindong pun berkata, "Ayo, kita harus segera pergi saat ini." Tanpa menunggu jawaban dari Ling Qingsu, Lindong segera menarik tangan dari Ling Qingsu yang kemudian menuju ke arah kekaisaran yang besar. Ling Qingsu hanya bisa pasrah ketika tangannya dipegangi oleh Lindong dan diajak menuju kekaisaran yang besar. Dia hanya bisa dengan lembut menggertakkan giginya dan menjadi tidak berdaya untuk saat ini. Cerita kemudian berpindah ke Kaisaran yang besar. Saat ini, ibu kota di tempat itu jauh lebih makmur jika dibandingkan dengan masa lalunya. Selain itu, kekaisaran yang besar saat ini bukan lagi kekaisaran dengan peringkat rendah. Bahkan sekte super tidak ada yang berani untuk bertindak tidak hormat di hadapan kekaisaran yang besar. Alasan utamanya sudah pasti dikarenakan oleh Lindong. Di wilayah utara dari kekaisaran yang besar ada sebuah tempat yang benar-benar luas, dan tempat itu adalah tempat yang paling dihormati oleh seluruh kekaisaran yang besar ini. Bahkan ibu kota tidak bisa bersaing dengan tempat ini. Karena itu adalah kediaman dari Klan Lin. Di beberapa sudut dari tempat ini ada sosok-sosok yang cukup mengerikan duduk dengan tenang, karena mereka adalah pasukan pemakan harimau yang ditinggalkan oleh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan dan juga yang lainnya telah kembali ke wilayah iblis, mereka menempatkan 1000 tentara pemakan harimau untuk melindungi Klan Lin ini. Dengan adanya perlindungan seperti ini, maka kekuatan dari Klan Lin tidak ada yang berani untuk berbuat kekacauan. Saat ini, Klan Lin benar-benar menikmati status tinggi di dalam kekaisaran yang besar, dan ayah Lindong yang bernama Lin Xiao telah sah menjadi pimpinan klan yang baru. Dia telah menggunakan beberapa metode yang cukup kejam untuk membersihkan Klan Lin, dan Lin Xiao akan segera menghukum orang-orang di dalam Klan Lin ini yang menudai reputasi dari nama besar Klan Lin. Dan tidak ada seorang pun di dalam Klan Lin yang berani untuk menolak metode kasar yang dilakukan oleh ayah Lindong. Faktanya, beberapa tetua yang sangat berpengalaman tidak punya pilihan lain selain tunduk pada Lin Xiao. Upaya dari ayah Lindong untuk membersihkan klan adalah sesuatu yang cukup efektif. Dengan melakukan hal ini, seluruh anggota Klan Lin tidak ada yang berani bertindak arogan di luar sana. Dan sangat jarang terdengar ada anggota Klan Lin yang memanfaatkan reputasi klan mereka untuk menindas orang lain. Karenanya, reputasi dari Klan Lin sendiri di dalam kekaisaran yang besar saat ini benar-benar bagus. Tiba-tiba saja ada beberapa sinar cahaya yang melintas di langit di atas ibu kota ini. Hal itu dengan cepat langsung menuju ke arah Klan Lin berada. Ketika merasakan hal ini, 1000 pasukan tentara pemakan harimau yang menjaga Klan Lin
dia bisa mendeteksi pergerakan itu. Raut wajah mereka semuanya berubah menjadi hati-hati. Namun dalam sekejap, kehati-hatian itu pun menghilang dan akhirnya berganti dengan ekspresi panas dan juga penuh penghormatan. 1000 pasukan tentara pemakan harimau pada akhirnya berlutut dengan satu kaki mereka. Ketika melihat adegan ini, banyak anggota dari klan Lin sangat terkejut. Segera setelah itu sebuah kegembiraan pun melonjak dalam tatapan mata mereka. Karena mereka tahu, satu-satunya di dalam klan Lin ini yang bisa mendapatkan rasa hormat dari pasukan pemakan harimau adalah pria legendaris yang bernama Lindong. Keributan pun segera terjadi di seluruh klan Lin ini, yang kemudian banyak orang berteriak, pemimpin suku junior telah kembali. Sementara saat ini Lin Xiao telah berada di dalam ruang rapat, namun dia juga bisa mendeteksi keributan di dalam klan Lin ini. Segera setelah itu dia buru-buru memimpin beberapa tetua untuk berjalan keluar. Begitu mereka keluar, mereka bisa melihat cahaya yang telah mendarat di depan ruang pertemuan. Akhirnya beberapa sosok pun benar-benar terlihat. Menyaksikan hal ini, sebuah kegembiraan segera muncul di raut wajah dari Ibu Lindong yang telah berdiri di belakang Lin Xiao. Yang kemudian Ibu Lindong pun berkata, "Dong Sementara Lin Xiao sendiri hanya bisa tersenyum. Dan Lindong kali ini juga tersenyum ke arah ayah dan ibunya. Detik berikutnya Lindong berpindah ke arah samping dan dia langsung menunjukkan seorang gadis cantik yang bersembunyi di belakangnya. Ketika melihat hal ini, Liu Yan dan juga Lin Xiao pun sangat terkejut. Tatapan mata mereka berdua langsung melebar yang kemudian berkata, Kau Jintan. Dan saat ini Jintan pun sedikit ragu sambil mengatakan, "Ayah, ibu." Namun ketika Jintan melihat air mata telah mengalir di pipi dari ibunya, tatapan mata dari Jintan juga langsung memerah dan dia juga langsung menangis. Segera setelah itu, Jintan pun berlari dan dia melompat ke pelukan ibunya. Liu Yan sendiri memeluk Jintan dengan hati-hati sebelum akhirnya dia melihat wajah familiar dari anak gadisnya ini. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu dan wajah imut dari Jintan yang saat itu sudah terlihat sedikit dewasa. Hal ini menyebabkan hati dari seorang Liu Yan terasa cukup sakit. Detik berikutnya, sambil memeluk Jintan dengan erat, Liu Yan pun mengatakan, "Kau itu adalah anak gadis ibu. Selama bertahun-tahun ini, kau telah pergi dan tidak mengirim kita sebuah pesan. Apakah kau sedang mencoba untuk membuat ayah dan ibumu menjadi gila?" Setelah berkata seperti ini, Liu Yan pun memukul pantat dari Jintan dengan keras. Hal itu membuat Jintan berteriak kesakitan. Namun wajahnya saat ini langsung dibenamkan di dalam pelukan ibunya. Sikap Jintan yang sekarang benar-benar tidak mirip dengan sikap dari kepala istana kegelapan yang terlihat dingin dan juga keras. Dan saat ini Jintan benar-benar persis menjadi seperti gadis kecil yang imut beberapa tahun yang lalu. Sementara Lin Xiao dengan raut wajah yang cukup tegas, dia pun berkata, "Jintan, pada akhirnya kau kembali juga." Jintan segera meraih tangan dari ayahnya sambil tersenyum. Dia mengatakan, "Ayah, aku sebenarnya sangat merindukanmu." Sementara Lin Xiao hanya bisa mendengus dan dia tidak jadi memarahi Jintan. Hal ini kemudian berubah menjadi senyuman di raut wajah dari Jintan ketika melihat ayahnya tidak jadi marah. Sambil memandangi wajah dari anak gadisnya, Lin Xiao pun mengatakan, "Baguslah sekarang, karena kau bisa kembali ke rumah dengan selamat. Namun jika kau berani meninggalkan rumah tanpa memberitahu kita berdua, maka aku akan membuat kakakmu memberikan hukuman yang berat bagimu. Karena kau sudah pulang ke rumah ini, maka kita akan merayakan kepulanganmu." Sambil melihat ayah dan ibunya, Jintan kali ini mengatakan, "Ayah, ibu, aku minta maaf. Dan selama ini, aku telah mendapatkan pelajaran yang sangat besar." Ketika Lindong melihat kedua orang tuanya terlihat cukup bahagia melihat kepulangan dari Jintan, akhirnya Lindong hanya bisa tersenyum dengan lembut. Dan keluarga kecil ini sekarang telah bersatu kembali. Liu Yan yang sambil memeluk Jintan, tiba-tiba saja tatapan matanya melihat ke arah Ling Qingsu yang berdiri di samping Lindong. Hal ini membuat Liu Yan terlihat cukup tercengang. Karena pada saat ini, Ling Qingsu telah melepas cadarnya dan mengungkapkan wajahnya yang cantik
Namun Liu Yan masih mengenali Ling Qingsu. Hal itu membuat sebuah kegembiraan muncul dalam tatapan mata Liu Yan. Dia pun dengan cepat menarik lengan baju dari Lin Xiao. Sementara ayah Lindong segera pulih setelah diingatkan oleh istrinya. Kemudian dia tersenyum ke arah Ling Qingsu. Sebelum akhirnya ayah dari Lindong itu terbatuk sambil mengatakan, "Dong-er, karena kau sudah membuat tamu ke tempat ini, kenapa kau tidak memperkenalkannya pada kita?" Lindong terdiam dan dia berkata dalam hati, "Bukankah mereka berdua telah bertemu sebelumnya?" Sementara Ling Qingsu yang ada di samping Lindong, ketika melihat pemandangan seperti ini, raut wajahnya telah berubah menjadi sedikit memerah. Di masa lalu, Ling Qingsu datang ke tempat ini untuk mengunjungi ayah dan ibu Lindong. Dia telah memilih memperlakukan Lindong sebagai seorang teman. Maka dari itu, dalam kunjungannya tahun itu, tidak ada sesuatu yang ambigu. Namun saat ini, ada banyak anggota dari klan Lin yang sedang menatap ke arah Ling Qingsu. Tidak lama kemudian, Ling Qingsu pun membungkuk memberikan hormat pada ayah dan juga ibu Lindong sambil mengatakan, "Junior Qingsu," menyapa ayah dan ibu. Ketika melihat hal ini, seluruh anggota klan Lin yang tidak terhitung jumlahnya, mereka segera memanjat dinding, bahkan juga memanjat pohon untuk melihat kecantikan dari seorang Ling Qingsu. Banyak dari mereka yang langsung mengeluarkan air liur dan keributan segera meletus di dalam klan Lin ini. "Wow, wanita itu sangat cantik seperti peri. Apakah dia sebenarnya memiliki hubungan dengan kakak Lindong?" "Hei, bukankah sudah jelas kakak Lindong membawa gadis cantik itu kembali ke klan Lin adalah untuk bertemu dengan ayah dan ibunya? Jelas mereka pasti memiliki sebuah hubungan. Aku percaya bahwa dia kemungkinan adalah calon istri dari kakak Lindong." Wow, kakak Lindong, dia benar-benar terampil. Keributan yang terjadi di halaman dari klan Lin ini membuat indera tajam dari Ling Qingsu secara alami bisa mendengarkannya. Hal ini membuat raut wajah dari Ling Qingsu menjadi memerah. Kemudian dia segera melihat ke arah Lindong sambil memelototinya. Dan Lindong hanya bisa mengalihkan pandangannya dari seorang Ling Qingsu. Sementara ibu dari Lindong saat ini tersenyum, yang kemudian dia berjalan dan tiba-tiba saja memegang tangan dari Ling Qingsu sambil mengatakan, "Sebenarnya kau adalah Nona Qingsu." Tatapan mata dari Liu Yan menyapu seluruh tubuh dari Ling Qingsu, dan ada sebuah kepuasan di dalam tatapan matanya ini. Hal itu membuat rasa malu telah tumbuh di dalam tatapan mata dari Ling Qingsu. Namun dia hanya bisa menguatkan dirinya sendiri menghadapi ibu dari Lindong secara langsung. Liu Yan yang saat ini jelas sangat menyukai Ling Qingsu. Selain itu dia juga tahu bahwa Ling Qingsu memiliki karakter yang dingin dan juga acuh tidak acuh. Dan dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, ibu dari Lindong dengan cepat menarik tangan dari Ling Qingsu bersamaan dengan Jintan untuk masuk ke dalam rumah. Ketika melihat hal ini, seluruh anggota dari klan Lin segera berteriak karena mereka benar-benar tidak puas melihat apa yang dilakukan oleh ibu Lindong. Sementara Lindong sendiri menjadi cukup kesal dengan anggota klannya. Tatapan mata Lindong melihat mereka semua dengan cukup tajam. Segera setelah itu, banyak sosok yang ada di halaman menundukkan kepala mereka. Akhirnya mereka memilih mundur dengan cara yang cukup menyedihkan, namun masih ngedumel karena tidak bisa melihat kecantikan dari Ling Qingsu. Keributan di dalam klan ini yang disebabkan oleh Ling Qingsu tidak mereda untuk waktu yang cukup lama. Faktanya, banyak anggota dari klan Lin, mereka selalu membicarakan kecantikan Ling Qingsu ketika bertemu dengan anggota yang lainnya. Hal ini dikarenakan paras dari seorang Ling Qingsu benar-benar cantik dan tidak bisa untuk tidak menjadi bahan gosip, membuat penjual sabun di dalam klan Lin menjadi laris manis. Sementara Lindong sendiri merasa tidak berdaya dengan keributan yang ada di tempatnya kali ini. Dan sekarang, ibu dari Lindong yang sangat menyukai Ling Qingsu, mereka pun mengobrol dengan intens di dalam rumah. Bahkan hal itu membuat Lindong tidak berani menyela obrolan antara ibunya, Jintan, dan juga Ling Qingsu. Setelah Lindong mengobrol sebentar dengan ayahnya, tiba-tiba saja sang ayah pun tersenyum sambil menepuk bahu dari Lindong. Lalu
Dia menuju ke arah depan sambil mengatakan, "Lindong, lihatlah itu." Lindong segera membalikkan tubuhnya, dan dia pada saat ini melihat beberapa sosok dengan cepat berjalan ke arahnya. Orang yang ada di depan adalah seorang wanita cantik yang sedikit lebih tua dari Lindong, sementara 3 pria yang lainnya berjalan di belakang. Dan mereka semuanya sudah tidak bertemu untuk jangka waktu yang sangat lama. Namun Lindong masih mengenali mereka, karena itu adalah saudara-saudara dan juga sepupu dari Lindong yang bernama Lin Xia, Lin Hong, Lin San, dan juga Lin Changqian. Mereka semuanya sejak kecil tumbuh bersama di dalam kota Qingyang saat itu, meskipun ketika kecil memiliki beberapa konflik. Namun ketika Lindong memikirkan hal itu saat ini, tiba-tiba saja dia merasakan sebuah kehangatan di dalam hatinya. Lin Xia yang menatap Lindong, dia pun buru-buru berteriak, "Lindong!" Sementara Lindong, dia juga menatap ke arah Lin Xia sambil tersenyum lembut. Dia mengatakan, "Kakak Lin Xia, sudah lama sekali kita tidak bertemu." Sebelum akhirnya Lindong mengulurkan tangannya dan dia segera memeluk Lin Xia. Setelah itu, Lindong juga memeluk trio Lin Hong, karena mereka semuanya adalah saudara dan masih memiliki hubungan darah secara langsung. Pada saat ini, ketika Lindong bertemu dengan 4 saudaranya, sebuah kegembiraan muncul di raut wajah mereka masing-masing. Tidak lama kemudian Lin Xia menarik tangan dari Lindong dan dia terus-menerus berbicara. Pada saat ini, Lin Xia tidak lagi terlihat seperti kakak perempuan yang sedang mengancam adiknya. Sementara Lin Hong, Lin San, dan juga Lin Changqian hanya bisa tersenyum ke arah Lindong. Berbagai kenangan dari masa lalu kini menjadi topik pembicaraan dari Lindong dan juga saudara-saudaranya ini. Lin Hong dan juga Lin San teringat bahwa pada saat itu mereka berkelahi dengan Lindong. Namun pada akhirnya mereka berdua pun mendapatkan kerugian yang cukup besar di tangan dari Lindong. Dan saat ini Lin Hong dan juga Lin San memiliki status yang tinggi di dalam klan Lin. Namun kadang-kadang ketika mereka memikirkan pertarungan dengan Lindong saat itu, hanya bisa membuat Lin Hong dan juga Lin San menggelengkan kepalanya, karena Lindong yang saat ini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu, dan sekarang dia telah menjadi orang yang dipuja oleh banyak orang. Sementara Lin Changqian masih tetap bulat seperti biasanya. Orang ini sejak muda menyukai Jintan, dan di masa lalu dia sering mengikuti di belakang Lindong untuk mencari kesempatan supaya bisa berbicara dengan Jintan. Dan saat itu Lindong memiliki perasaan yang cukup baik terhadap Lin Changqian. Hingga detik ini Lin Qingsu masih mengobrol dengan santai bersama dengan Liu Yan dan juga Jintan di dalam rumah. Tidak lama kemudian Lin Qingsu mengangkat kepalanya dan tatapan matanya melihat ke arah Lindong yang tampaknya telah mendapatkan kembali beberapa penampilan yang lembut seperti masa lalu. Dan hal ini membuat Lin Qingsu teringat ketika pertama kalinya dia bertemu dengan Lindong. Tiba-tiba saja ibu dari Lindong memanggil dengan lembut ke arah Lin Qingsu, "Nona Qingsu." Hal ini membuat Lin Qingsu dengan cepat sadar. Kemudian dia menatap Liu Yan yang sudah tersenyum, dan itu membuat Lin Qingsu tersipu malu. Setelahnya Lin Qingsu pun berkata dengan cepat, "Ibu, tolong panggil saja aku Qingsu, tidak perlu dengan sebutan Nona." Liu Yan pun sambil tersenyum dia segera menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, "Qingsu, selama ini Dong tidak menggertakmu kan? Kau bisa memberitahuku jika sampai dia berani menggertakmu, dan aku akan langsung berurusan dengan Dong." Ketika mendengar hal ini, Lin Qingsu pun menjadi linglung. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjawab perkataan dari ibu Lindong ini. Yang bisa dilakukan Lin Qingsu hanyalah mengutuk Lindong di dalam hati. Selanjutnya Lindong memperkenalkan Patua Ventian kepada ayahnya. Hal itu membuat ayah dari Lindong terlihat sangat sopan di hadapan dari Patua Ventian. Bagaimanapun juga, dia mengetahui bahwa Patua Ventian adalah orang yang sangat kuat, dan dia bisa dengan mudah menjadi seorang kepala sekte di wilayah Swan Timur. Oleh karenanya, hal ini merupakan sebuah berkah bagi klan Lin jika Patua Ventian bersedia menjadi tetua tamu di tempat ini. Karena Patua Ventian juga memiliki hubungan dengan Lindong, orang tua itu juga bertindak sopan di hadapan ayah Lindong. Keduanya saat ini
langsung mengobrol yang pada akhirnya Pak Tua Fentian setuju untuk tinggal di dalam klan Lin ini. Bagaimanapun juga, Pak Tua Fentian juga tidak mengenal dunia luar dan dia cukup menyukai gagasan dari Lindong untuk tinggal di dalam klan Lin, kemudian menjadi pengajar untuk beberapa anak muda di tempat ini. Ketika Lindong melihat bahwa Pak Tua Fentian mengobrol dengan cukup gembira bersama dengan ayahnya, Lindong pun tersenyum dan tiba-tiba saja mengambil langkah untuk mundur. Segera setelah itu dia berkeliaran di sekitar klan Lin. Sepanjang jalan, Lindong melihat banyak anggota klan Lin dan tatapan mata mereka semua terlihat sangat bersemangat ketika bertemu dengan Lindong. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum pahit ketika menyaksikan adegan ini. Sebelum akhirnya dia berbalik dan Lindong pun menuju jalan terpencil yang kemudian dia berjalan di sepanjang jalan ini. Tidak lama kemudian, Lindong pun telah sampai di dalam hutan. Pada akhirnya, Lindong memilih bermalas-malasan dan juga bersantai di tempat ini. Lindong segera melompat ke atas pohon yang besar. Segera setelah itu dia berbaring sambil menutup kedua matanya dan perlahan-lahan Lindong tertidur. Pada akhirnya, dari siang sampai sore, Lindong tidur di atas pohon itu. Baru setelah matahari terbenam, secara perlahan Lindong membuka matanya. Dan energi mental yang luas di dalam istana Niwan kini sebenarnya telah memadat secara diam-diam. Lindong meregangkan pinggangnya dan dia segera turun dari atas pohon. Tepat ketika Lindong akan pergi dari tempat ini, tatapan matanya melihat pada bagian terdalam dari hutan ini. Di tempat itu dia bisa merasakan sebuah fluktuasi dari energi mental dan Lindong terasa cukup akrab dengan energi mental ini. Hal itu membuat Lindong menarik nafas dalam sambil mengatakan, ternyata ada begitu banyak teman di tempat ini. Lindong merenung sejenak sebelum akhirnya dia berjalan untuk memasuki hutan. Setelah itu, Lindong bisa melihat sosok cantik yang duduk dengan tenang di samping kolam kecil yang ada di tengah-tengah hutan ini. Sosok itu cukup familiar karena sebenarnya itu adalah Lin Keer. Lindong pertama kali bertemu dengan Lin Keer ketika berada di dalam kota Yan. Selain itu, karena Lin Keer inilah Lindong akhirnya bisa pergi ke makam kuno saat itu, yang kemudian menyebabkan dirinya mengalami insiden konyol bersama dengan Ling Qingsu. Pada saat ini sepertinya Lin Keer telah berlatih energi mental yang besar dan juga kuat. Selain itu, dia juga telah mencapai puncak dari Master Simbol Surgawi. Jika Lin Keer bisa maju satu langkah lagi, kemungkinan dia akan langsung masuk ke tahap Master Simbol Ilahi tingkat awal. Di masa lalu Lindong menyadari bahwa sebenarnya Lin Keer memang telah berlatih dalam energi mental dan tidak terduga bahwa kali ini kemajuan energi mental dari Lin Keer telah sampai sejauh ini. Sambil melihat pelatihan dari Lin Keer membuat Lindong tersenyum tipis. Segera setelah itu, gelombang energi mental yang benar-benar kuat dipancarkan dari dalam tubuh Lindong dan secara diam-diam melilit energi mental milik Lin Keer. Setelah energi mental dari Lin Keer dibungkus dengan energi mental milik Lindong, membuat Lin Keer terkejut. Pada saat ini, energi mental dari Lin Keer telah berupaya untuk segera melarikan diri. Namun tiba-tiba saja, energi mental milik Lindong memancarkan sebuah riak yang hangat terhadap energi mental milik Lin Keer. Di bawah pelukan hangat seperti ini, energi mental dari Lin Keer merasa cukup rileks. Dan pada akhirnya, energi mental dari Lin Keer sendiri telah tumbuh dengan tenang. Detik berikutnya, Lin Keer pada akhirnya berhasil menembus rintangan yang telah lama menjadi bebannya. Dan pada saat ini, dirinya langsung maju ke Master Simbol Ilahi tingkat awal. Tidak lama kemudian kehangatan dari energi mental milik Lindong pun menghilang. Sebelum akhirnya Lin Keer membuka matanya dan dia sedikit terkejut. Dengan cepat, Lin Keer pun menoleh dan melihat pada kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat ada sosok kurus yang kali ini secara perlahan menghilang di dalam hutan. Hal itu membuat Lin Keer menggigit bibirnya sendiri sambil berkata, Lindong. Sebuah kenangan-kenangan dari masa lalu pada akhirnya melintas di dalam pikiran dari Lin Keer. Hal itu segera membuatnya tersenyum dengan lembut. Ketika Lindong telah kembali
Dia pada saat ini berjalan untuk menuju kamarnya, dan secara kebetulan Lindong bertemu dengan ibunya yang dengan cepat keluar dari dalam ruangan. Ketika melihat hal ini, Lindong pun tersenyum sambil bertanya, "Ibu, apakah mereka berdua sudah tertidur?" Ibu dari Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Saat ini, ibu dari Lindong hanya bisa melihat dalam-dalam ke arah putranya itu. Hal itu membuat ibu dari Lindong segera teringat dengan kerja keras dari Lindong untuk bisa mendapatkan ramuan demi kesembuhan ayahnya. Hingga pada akhirnya, putranya saat ini telah menjadi eksistensi yang bisa dibanggakan oleh seluruh dunia. Tiba-tiba saja, ibu dari Lindong menarik tangan dari Lindong sebelum akhirnya dia tersenyum sambil mengatakan, "Dong-er, Kingsu itu adalah gadis yang baik dan ibu sangat menyukainya." Lindong tersenyum ketika mendengar hal ini. Namun detik berikutnya, tatapan mata dari Liu Yan terus melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Namun kenapa kau tidak membawa Huan-Huan kembali ke tempat ini?" Ibu sebenarnya juga menyukai gadis itu, dan bisa dikatakan bahwa sebenarnya ibu menyukai keduanya. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum pahit, dan dia benar-benar cukup pusing dengan masalah seperti ini. Bagaimanapun juga, Lindong tidak bisa berbohong bahwa saat ini dia memang memiliki perasaan terhadap Ling Qingsu dan juga Huan-Huan. Dan Lindong juga tahu berapa banyak yang telah mereka korbankan untuk seorang Lindong. Kedua gadis itu adalah orang yang sangat bangga dengan dirinya sendiri. Salah satunya adalah kepala istana dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Sementara yang satu lagi adalah reinkarnasi dari Guru Es. Jika bisa mendapatkan salah satu dari mereka saja, sudah merupakan berkah yang besar. Namun saat ini, Lindong tidak tahu apakah yang dia hadapi adalah berkah atau kutukan. Karena Lindong ingin memiliki mereka berdua secara bersamaan. Hal itu juga telah didukung oleh ibunya. Sementara ibu dari Lindong adalah seseorang yang sangat berpengalaman. Ketika dia melihat ekspresi di raut wajah Lindong, dengan cepat ibu dari Lindong memahami situasi saat ini. Dia hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Putraku, kau benar-benar pria yang populer." Hal itu membuat Lindong merasa malu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Ibu, berhentilah menggodaku." Sementara Liu Yan kembali tersenyum. Lalu dia berbisik pada Lindong, "Ketika saatnya tiba, kau harus segera membuat keputusan. Tapi kau jangan sampai salah pilih, karena ibu sangat menyukai keduanya. Dan satu lagi, ada juga Jintan." Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi dengan Jintan?" Ibu dari Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan cukup putus asa. Kemudian dia menarik telinga dari Lindong sambil mengatakan, "Tidak banyak. Segeralah pergi ke kamarmu dan istirahat dulu. Dan kau jangan sampai tidur larut malam." Setelah berkata seperti ini, ibu dari Lindong pun berjalan pergi, meninggalkan Lindong seorang diri. Di saat yang sama, ibu dari Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya, karena putranya itu terlalu luar biasa. Dan hal ini benar-benar membuat ibu dari Lindong merasa cukup pusing. Dan faktanya, ibu dari Lindong mengetahui bahwa Jintan sebenarnya juga menyukai Lindong. Karena Jintan itu hanyalah seorang anak pungut yang tidak diketahui asal-usulnya, yang saat itu dirawat oleh ayah dan ibu Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah keseruan dari cerita ini di episode berikutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Tiankun season 15 episode 32. Oke, langsung usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong merasakan kedamaian setelah dia tinggal beberapa hari di dalam klan Lin. Dan ini merupakan kesempatan langka bagi seorang Lindong untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Secara alami, Lindong ingin menghabiskan banyak waktu bersama dengan ayah, ibu, dan juga saudara-saudaranya.
dia sadar bahwa situasi damai saat ini sebenarnya hanya di permukaan saja, sementara arus bawah tanah telah menjadi semakin bergejolak. Yimo yang telah menyembunyikan diri mereka selama ratusan bahkan ribuan tahun, secara bertahap sekarang telah mulai mengungkapkan diri mereka. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dari ulah-ulah kaum Yimo ini, memikirkan hal ini saja membuat Lindong merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Dan kedamaian saat ini adalah awal dari badai besar yang akan datang. Namun kali ini Lindong merasa cukup bingung ketika Ling Qingsu tetap terlihat tenang selama tinggal di dalam klan Lin ini, dan sama sekali dia tidak pernah menyebutkan untuk kembali ke istana kemurian tertinggi 9 surga. Sementara ibu dari Lindong sangat menyukai Ling Qingsu sehingga mereka berdua mengobrol setiap harinya, dan Lindong sendiri tidak berani untuk menyela obrolan mereka. Beberapa hari pun berlanjut dan tiba-tiba saja Lindong dipanggil oleh ayahnya. Ketika sedang menikmati ketenangan di dalam klan Lin ini, Lindong sedikit terkejut ketika mendengar permintaan dari ayahnya, yang kemudian dia berkata dengan cukup bingung, "Hah? Ayah ingin aku pergi ke provinsi kesunyian besar untuk apa?" Lin Xiao pun kali ini mengatakan provinsi kesunyian besar saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Lindong yang terkejut, dia bertanya, "Berbeda?" Karena Lindong sangat tahu bahwa provinsi kesunyian besar adalah tempat latihan pertama yang dia kunjungi setelah meninggalkan kota Qinyang saat itu. Dan di tempat itu sendiri juga cukup kacau. Banyak faksi yang telah berkumpul dari segala penjuru. Dan tentu saja, tempat itu juga merupakan tempat bagi tablet kuno gurun besar, yang di dalamnya ada sekte kuno yang tersembunyi, di mana Lindong memperoleh batu simbol melahap darinya. Dan pada saat itu Lindong juga mendapatkan banyak hal dari sekte kuno yang ada di dalam tablet gurun besar. Hal ini juga mengingatkan Lindong dengan banyaknya pil nirwana terkutuk yang telah dia dapatkan ketika dijebak oleh Lilan Tian. Dan akhirnya pil-pil nirwana terkutuk itu pun dibersihkan oleh pelindung tablet kuno yang bernama Tangpu, yang saat itu tubuhnya telah berubah menjadi tengkorak hidup. Ayah dari Lindong sendiri kini menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Sejujurnya ada 2 faksi yang cukup kuat di kekaisaran yang besar saat ini. Selain klan Lin kita, 4 klan besar sebelumnya telah jatuh dari karunia besar. Dan dari 2 faksi yang ada di dalam kekaisaran yang besar, salah satunya adalah klan Lin ini, sementara yang lainnya adalah sekte Elang yang berada di provinsi kesunyian besar. Ketika kekaisaran yang besar dikepung dan juga diserang oleh banyak kerajaan, perbatasan utara pada dasarnya telah dipertahankan oleh sekte Elang ini." Lindong yang terkejut, lalu dia berkata, "Sekte Elang? Sejak kapan faksi seperti itu muncul di tempat ini?" Melihat keterkejutan dari seorang Lindong, Lin Xiao pun menjelaskan, sekte Elang ini dulunya adalah dojo bela diri yang berada di provinsi kesunyian besar. Dan 5 tahun yang lalu, dojo bela diri ini pada akhirnya bangkit dan kemudian menyatukan seluruh provinsi kesunyian besar. Apalagi dari yang ku ketahui saat ini, faksi mereka bahkan memiliki pengaruh di beberapa kerajaan yang ada di sekitarnya. Dan kekuatan mereka yang sekarang benar-benar mencengangkan. Lindong pun sedikit mengingat, lalu dia mengatakan, "Dojo bela diri Elang." Selanjutnya, sebuah keheranan muncul dalam tatapan mata Lindong, dan raut wajahnya terlihat cukup aneh. Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya dojo bela diri Elang, yang merupakan dojo kecil pada saat itu dan membutuhkan bantuan dari Lindong, bisa mencapai prestasi yang sangat menakjubkan beberapa tahun kemudian. Lindong yang penasaran, lalu dia bertanya, "Bagaimana bisa dojo bela diri Elang ini tiba-tiba saja menjadi sangat kuat?" Mendengar pertanyaan dari Lindong, Lin Xiao pun hanya bisa tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Telah dikabarkan bahwa mereka memperoleh warisan dari sebuah sekte kuno yang ada di dalam tablet gurun besar. Hingga pada akhirnya mereka pun mendirikan markas besar dari sekte Elang ini di sekitar tablet kuno gurun besar. Dan kali ini yang menjadi pimpinan dari sekte Elang adalah seorang gadis muda yang bernama Jiangsu." Mendengar hal itu, Lindong pun sangat terkejut. Lalu dia mengatakan, "Hah? Jiangsu?" Sebuah kenangan tiba-tiba saja terlintas dalam pikiran Lindong yang sekarang. Dia benar-benar teringat ketika berada di dalam kamarnya yang remang-remang saat itu.
Jiangsu mendatangi Lindong, kemudian melepaskan gaun bajunya dan memperlihatkan tubuhnya yang mulus telanjang di hadapan Lindong. Jiangsu saat itu benar-benar rela menyerahkan dirinya sendiri demi Lindong, memberikan perlindungan bagi dojo bela diri mereka. Namun saat ini Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Jiangsu akan menjadi kepala dari sekte Elang ini, dan dia telah menyatukan seluruh provinsi kesunyian besar. Hal ini adalah sebuah perubahan yang cukup menakjubkan. Tiba-tiba saja Lindong bertanya pada ayahnya, apakah ayah memintaku untuk pergi? Hal itu berkaitan dengan sekte Elang ini. Ayah Lindong pun menganggukkan kepalanya. Sesaat kemudian dia mengerutkan kening, lalu mengatakan, kau harus mencari tahu sedikit tentang tablet kuno gurun besar. Dikabarkan bahwa sebuah masalah yang cukup signifikan baru-baru ini telah muncul dari sana, dan sekte Elang ini tidak bisa menyelesaikannya, lalu mereka mencari bantuan dari klan Lin kita. Jika kau punya waktu, kau harus segera melakukan perjalanan menuju tempat itu. Lindong mengerutkan kening sambil mengatakan, hah? Ada masalah dengan tablet kuno gurun besar. Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dan Lindong berpikir bahwa dirinya memiliki hutang budi pada sekte kuno yang berada di dalam tablet gurun besar. Sementara batu simbol miliknya juga telah diperoleh atas persetujuan dari Pak Tua Mata Hitam dari sekte kuno itu. Apalagi jari pemenjara surgawi yang telah diperoleh Lindong juga didapatkan dari sana. Hal ini selama bertahun-tahun telah membantu Lindong melewati situasi hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya. Karena pada saat ini tablet kuno gurun besar mendapatkan sebuah masalah, maka Lindong akan secara sukarela membantu menyelesaikan masalah ini. Ayah dari Lindong segera menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, cepatlah pergi, dan setelah selesai kau juga harus cepat kembali. Lindong hanya bisa tersenyum, dan dia tidak berlama-lama lagi di tempat ini. Dan sekarang Lindong memutuskan untuk bepergian seorang diri. Meskipun kekaisaran yang besar itu sangat luas, dengan kecepatan Lindong yang sekarang, dia bisa mencapai provinsi kesunyian besar hanya dalam waktu 1 jam. Dari langit, Lindong pun menundukkan kepalanya dan melihat ke arah bawah. Hal itu membuatnya teringat ketika pertama kali melakukan perjalanan keluar dari kota Yan, yang kemudian melewati banyak provinsi sebelum pada akhirnya sampai di provinsi kesunyian besar ini. Dan tempat ini bisa dikatakan sebagai tempat pertama dimulainya pelatihan dari Lindong. Setelah memeriksa tempat ini untuk sesaat, Lindong pun bergegas menuju pusat dari provinsi kesunyian besar. Saat ini, dia sudah mendekati tujuannya. Hal itu membuat Lindong cukup terkejut karena dia bisa melihat sebuah bendera besar yang telah bertiup di beberapa kota. Dan bendera ini ada simbol seekor elang yang menjulang tinggi ke langit. Jelas itu merupakan bendera dari sekte Elang. Lindong tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya sekte Elang memiliki kendali yang kuat di provinsi kesunyian besar ini. Dan dari kelihatannya, mereka memang telah menjadi penguasa dari seluruh provinsi kesunyian besar. Bahkan keluarga kerajaan tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa melawan sekte Elang ini. Detik berikutnya tubuh dari Lindong kembali melakukan perjalanan sejauh beberapa ribu mil. Selanjutnya, dia mengangkat kepala dan bisa melihat kota besar yang telah menjulang tinggi di dataran kuno yang ada di depan sana. Sementara Lindong juga melihat banyak sosok telah berterbangan. Hal itu membuat suasana kota menjadi sangat ramai. Tatapan mata dari Lindong melihat dalam kejauhan yang saat ini ada tablet kuno yang benar-benar besar berdiri di pusat kota itu. Ketika melihat pada tablet kuno ini, ekspresi rumit pun muncul di wajah dari Lindong karena dia teringat dengan masa lalu. Hal itu membuat Lindong tertawa kecil sambil mengatakan, jari pemenjara surgawi aku dapatkan dari tempat itu. Detik berikutnya tubuh dari Lindong pun kembali melesat melintasi langit. Hanya dalam waktu hitungan detik, dia sudah sampai di hadapan dari tablet kuno ini. Tatapan mata dari Lindong terus terfokus pada tablet kuno yang ada di hadapannya, sementara tangan Lindong ada di belakang punggungnya saat ini. Dan sekarang, tablet kuno gurun besar tampaknya telah menjadi objek suci bagi sekte Elang dan orang-orang biasa.
pada dasarnya dilarang untuk mendekat. Oleh karena itu, keamanan di tempat ini telah dijaga sangat ketat. Banyak para penjaga hingga detik ini tidak memperhatikan Lindong. Tapi ketika mereka semua menyadari bahwa Lindong sedang melamun di hadapan tablet besar itu, para penjaga ini segera tersadar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, mereka pun langsung membunyikan alarm. Dan banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya kali ini telah langsung mengepung Lindong. Cerita kemudian berpindah ke dalam sebuah gedung. Di tempat itu sendiri, ada seorang wanita cantik dengan tubuh yang sangat ramping. Dia kali ini sedang memegang cangkir teh sambil melihat pada kejauhan. Dan tampaknya gadis ini sedang melamun, karena sebenarnya itu adalah Jiangsu. Detik berikutnya, ayah dari Jiangsu pun tiba-tiba saja muncul lalu terbatuk. Mendengar suara terbatuk dari ayahnya ini, Jiangsu pun buru-buru menoleh. Dia tersenyum sambil mengatakan, "Ayah." Sementara ayah dari Jiangsu, tatapan matanya melihat pada kota yang megah di luar sana sambil menghela nafas panjang yang kemudian berkata, "Su'er, kau benar-benar anak gadis ayah yang sangat mampu. Hanya dalam waktu beberapa tahun, kau bisa membuat dojo bela diri kita menjadi penguasa di provinsi kesunyian besar ini." Mendengar ucapan dari ayahnya, Jiangsu hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Aku hanya melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh pendahuluku." Tiba-tiba saja, tatapan mata dari ayah Jiangsu melihat dalam pada anak gadisnya itu sebelum akhirnya tertawa getir sambil mengatakan, "Namun anakku, kau yang saat ini bukanlah gadis muda lagi. Kapan pada akhirnya kau akan mengkhawatirkan dirimu sendiri? Banyak anak muda di luar sana di seluruh kekaisaran yang besar ini sangat mencintai dan juga memujamu. Apakah tidak ada dari mereka yang bisa masuk dalam pandangan matamu?" Mendapat perkataan seperti itu dari ayahnya, Jiangsu pun hanya bisa menyeruput tehnya sambil tersenyum tipis. Dia mengatakan, "Ayah, untuk masalah ini tidak terlalu mendesak." Mendengar jawaban dari anaknya, Jiang Lei hanya bisa tersenyum pahit. Lalu dia berkata, "Tidak mendesak. Dari apa yang kulihat, sepertinya hatimu sudah lama kau berikan pada seseorang." Mendengar hal ini, tangan dari Jiangsu pun bergetar dengan lembut. Dia melihat pada ayahnya sambil tersenyum, lalu mengatakan, "Ayah, apa yang kau katakan?" Sementara Jiang Lei hanya bisa menarik nafas, lalu dia berkata, "Apakah kau benar-benar percaya bahwa ayahmu ini tidak tahu apapun yang kau lakukan malam itu di kamar Lindong?" Mendengar ucapan dari ayahnya itu, dalam sekejap saja raut wajah Jiangsu berubah menjadi memerah. Yang kemudian dia buru-buru mengatakan, "Ayah, bagaimana kau tahu tentang hal itu?" Jiang Lei menatap anak gadisnya yang telah terlihat sangat malu. Sebelum akhirnya Jiang Lei tersenyum pahit sambil mengatakan, "Kau seharusnya sudah mendengar berita itu kan? Lindong telah muncul di kota kekaisaran, dan dia yang saat ini bukan lagi pemuda yang membutuhkan kita untuk membawanya keluar dari dalam hutan kabut." Jiangsu dengan lembut menggigit bibirnya sendiri. Segera setelah itu dia tertawa pelan sambil berkata, fakta bahwa dia memiliki prestasi seperti itu sama sekali tidak mengejutkan. Bagaimanapun juga, Lindong yang saat ini adalah seekor elang yang bisa terbang tinggi ke arah langit. Dan aku khawatir dia sudah lama melupakan diriku, karena aku ini bukan siapa-siapa. Dan lebih baik jika aku yang hanya mengingat Lindong. Sambil menggelengkan kepalanya, Jiang Lei pun mengatakan, "Kau benar-benar gadis bodoh." Ketika Jiangsu dan juga Jiang Lei sedang mengobrol, tiba-tiba saja alarm darurat kini terdengar di langit kota ini. Hal itu membuat ekspresi Jiang Lei dan juga Jiangsu berubah dengan cepat. Dan tiba-tiba saja ada seseorang masuk ke dalam tempat ini sambil berkata, "Kepala sekte, seseorang telah menyusup ke area terlarang dan sekarang sudah berdiri di depan tablet kuno gurun besar." Mendengar hal ini, wajah dari Jiangsu berubah menjadi sangat dingin. Dia pun buru-buru bergerak, yang kemudian terbang menuju tablet kuno gurun besar. Di saat yang sama, sebuah teriakan pun bergema di seluruh tempat ini. "Para murid-murid dari sekte elang, dengarkan perintahku. Segel kota ini dan aktifkan formasi." Hanya dalam waktu yang cukup singkat,
Tanah yang ada di pusat kota telah dipenuhi dengan lautan manusia. Tatapan mata mereka semua melihat tajam ke arah Lindong yang masih berdiri dengan santai di depan tablet kuno. Detik berikutnya, Jiangsu pun telah sampai di tempat ini dan banyak orang segera memberikan hormat pada Jiangsu. Salam kepala sekte. Wajah cantik dari Jiangsu terlihat sangat dingin. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, yang kemudian melihat ke arah sosok Lindong. Jiangsu pun berkata, "Bolehkah aku tahu siapa tuan yang terhormat ini dan kenapa Anda membobol area terlarang dari sekte Elangku?" Mendengar suara dari Jiangsu, tubuh Lindong pun sedikit gemetaran sebelum akhirnya dia berbalik dan memberikan senyum ke arah Jiangsu. Yang kemudian Lindong berkata, "Nona Jiangsu, sudah lama kita tidak bertemu. Aku percaya bahwa kau akan baik-baik saja semenjak pertemuan terakhir kita." Melihat Lindong telah muncul di hadapannya, tubuh dari Jiangsu tiba-tiba saja menegang. Sementara para murid dari sekte Elang yang ada di tempat ini hanya bisa dengan takjub menyaksikan Jiangsu yang tubuhnya terlihat cukup syok ketika memandang ke arah Lindong. Tubuh kaku dari Jiangsu tiba-tiba saja bergetar dengan lembut, hingga akhirnya dia mengatakan, Kau sebenarnya adalah Lindong." Ketika nama ini disebutkan, banyak tatapan murid-murid dari sekte Elang melihat ke arah Lindong. Tubuh mereka semuanya langsung tersentak, dan mereka juga cukup kaget, karena sebenarnya nama dari Lindong telah dikenal banyak orang di tempat ini. Hal itu membuat para murid dari sekte Elang segera mengatakan, apakah sebenarnya orang yang ada di depan kita ini adalah Lindong yang legendaris yang telah memusnahkan sekte super paling kuat di wilayah Suan Timur? Sementara Lindong masih tetap tersenyum ke arah Jiangsu. Lalu dia menganggukkan kepalanya. Tatapan mata Lindong saat ini terlihat cukup aneh ketika melihat ke arah Jiangsu. Bertahun-tahun yang lalu, Jiangsu hanyalah seorang gadis yang ingin melindungi dojo bela diri Elang. Dan Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Jiangsu akan menjadi kepala sekte Elang bertahun-tahun kemudian. Sementara Jiangsu pada akhirnya secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya, dia menatap Lindong dalam-dalam, yang kemudian Jiangsu melambaikan tangan untuk segera membubarkan kelompok besar yang ada di tempat ini. Jiangsu segera melangkah maju dan dia berjalan ke sisi Lindong sambil mengatakan, "Aku tidak pernah bayangkan bahwa diriku akan bisa melihatmu lagi." Lindong melihat pada Jiangsu dengan perasaan rumit dalam tatapan matanya, yang kemudian sambil tersenyum Lindong mengatakan, "Aku juga tidak pernah bisa membayangkan bahwa setelah beberapa tahun, dojo bela diri Elang akan menjadi sekte Elang yang termasyhur dari kekaisaran yang besar. Hal ini benar-benar sebuah pencapaian." Jiangsu hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu dia menjawab perkataan dari Lindong. "Pencapaian seperti ini sepertinya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam pandanganmu, bukan?" Karena bagaimanapun juga Jiangsu mengetahui bahwa prestasi yang diperoleh Lindong jauh lebih besar daripada Jiangsu yang sekarang. Bahkan Lindong berhasil memusnahkan sekte paling kuat di wilayah Suan Timur. Lindong hanya bisa tertawa kecil dan dia tidak memberikan tanggapan atas pujian dari Jiangsu. Detik berikutnya, sebuah tawa hangat terdengar dari belakang. "Haha, Lindong, apakah itu benar-benar kau?" Karena sebenarnya ini adalah paman Jianglei. Lindong melihat pada pria parubaya itu. Sambil tersenyum, Lindong pun segera menangkupkan dua tangannya. Dia memberikan hormat lalu mengatakan, "Salam paman Jianglei." Jianglei sendiri cukup gembira ketika dia melihat kemunculan dari Lindong, yang kemudian tatapan matanya diwarnai dengan sedikit emosi. Jianglei benar-benar kagum Lindong yang saat ini telah menjadi tokoh legendaris di wilayah Suan Timur, dan dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka akan menjalin hubungan persahabatan yang benar-benar dekat. Apalagi saat ini sosok legendaris itu telah mengunjungi sekte Elangnya. Ketika Jiangsu melihat betapa akrabnya Lindong dengan sang ayah, tiba-tiba saja Jiangsu sedikit kesal dan dia kemudian mengatakan, "Mengingat statusmu yang saat ini, aku khawatir kau sudah lama melupakan orang-orang seperti kita." Jianglei tanpa daya melirik pada Jiangsu, dan dia merasa putrinya saat ini benar-benar berubah
seperti putrinya dari masa lalu ketika dia pertama kali bertemu dengan Lindong. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum ke arah Jiangsu, yang kemudian dia mengatakan, "Nona Jiangsu, apakah kau sedang menggodaku? Jika kalian tidak membawaku keluar dari dalam hutan kabut saat itu, kemungkinan diriku akan menjadi mangsa bagi para serigala." Hal ini dikatakan Lindong dengan cukup kebingungan. Apakah kemarahan dari Jiangsu saat ini dikarenakan ditolak Lindong malam itu? Ketika Lindong memikirkan hal ini, tatapan mata Lindong menyapu ke seluruh tubuh dari Jiangsu. Namun tatapan mata Lindong itu dengan cepat disadari oleh Jiangsu. Hal ini membuat wajah cantik dari Jiangsu tiba-tiba saja berubah menjadi memerah, yang kemudian dia memelototi Lindong dengan rasa malu. Lindong pun segera menarik pandangannya dari Jiangsu. Sambil terbatuk dia mengatakan, "Aku kembali ke tempat ini karena ayahku telah menerima permintaan bantuan kalian. Oleh karena itu, kedatanganku ke tempat ini adalah untuk melihat sesuatu yang salah dengan tablet kuno gurun besar. Selain itu, apakah kau memiliki hubungan dengan tablet kuno gurun besar ini?" Jiang Lei yang mendengar ucapan dari Lindong, dia hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian Jiang Lei berkata, "Setelah kau pergi saat itu, Jiangsu sebenarnya telah memasuki tablet kuno gurun besar ini, yang kemudian dia diakui oleh roh tablet. Karenanya, Jiangsu memperoleh warisan dari sekte kuno itu, dan pada akhirnya kita mendirikan sekte elang untuk melindungi tablet kuno gurun besar ini." Mendengar penjelasan dari Jiang Lei, Lindong pun cukup tercengang, yang kemudian tatapan matanya kembali melihat pada Jiangsu. Lindong teringat saat itu dia juga telah melakukan kontak dengan roh tablet kuno, dan dia pada akhirnya mendapatkan jari pemenjara surgawi. Adapun warisan dari tablet kuno itu sendiri, Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal itu akan terjatuh dan memilih Jiangsu. Sambil menunjuk pada tablet kuno, Lindong pun mengatakan, "Ceritakan padaku tentang masalah yang dihadapi tablet kuno ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Jiangsu pun segera merutkan keningnya, lalu dia mengatakan, "Dunia yang berada di dalam tablet kuno saat ini sudah berbeda dari masa lalu. Apakah kau mengetahui tentang pelindung yang ada di dalam tablet itu yang bernama Tangpu?" Lindong menganggukkan kepalanya, karena pada saat itu dia sudah putus asa ketika melarikan diri dari Tangpu yang telah mengejarnya karena dijebak oleh Lang Tian. Namun pada akhirnya Tangpu malah berpihak dan menghilangkan kutukan dari pil nirwana yang dibawa oleh Lindong. Jiangsu pun kembali mengatakan, "Kau seharusnya tahu bahwa sekte kesunyian besar telah diserang oleh Yimo saat itu, dan mereka akhirnya melakukan pertempuran besar yang bisa menghancurkan bumi. Hal itu terjadi di tempat ini. Namun pada akhirnya, sekte kuno yang merupakan sekte kesunyian besar akhirnya dihancurkan. Tapi para Yimo juga telah menderita kerugian yang sangat besar, yang membuat energi iblis mereka tersegel di tempat ini. Namun sekarang, selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya energi iblis itu secara bertahap telah muncul." Lindong hanya bisa dengan lembut menghela nafasnya, lalu dia mengatakan, "Seperti yang kuharapkan, bahwa itu memang dikarenakan energi iblis." Ketika Lindong berada di tempat ini, dia sudah bisa merasakan ada sebuah energi iblis. Namun Lindong tidak bisa menyangkanya bahwa itu akan benar-benar dipancarkan dari Yimo yang tersegel di dalamnya. Saat ini, Lindong bisa membayangkan apa saja yang terjadi pada tablet kuno gurun besar saat itu, yang kemungkinan kedatangan para Yimo untuk menyerang sekte kuno dikarenakan sekte ini memiliki batu simbol yang melahap. Hal itu juga sama terjadi dengan kerajaan dari Kaisar Petir. Sambil menghela nafas panjang, Jiangsu pun kembali mengatakan, "Sisa wasiat dari banyak ketua sekte kesunyian besar tertinggal di dalam tablet kuno gurun besar ini selama bertahun-tahun. Tangpu secara bertahap telah menyerap wasiat ini dan menyebabkan beberapa perubahan terjadi. Perubahan ini pada awalnya positif, tapi tiba-tiba energi iblis menyembur keluar dari dalam tanah, dan Tangpu secara bertahap diserang oleh energi iblis itu. Namun kegigihan dan juga tekadnya yang tinggi benar-benar tidak ada bandingannya.
Bahkan setelah tubuhnya terkorosi oleh energi iblis, dia masih menolak untuk menyakiti siapapun yang ada di sekte kesunyian besar. Dan setiap harinya Tang Bu hanya bisa melolong dengan penuh kesedihan. Mendengar hal itu, raut wajah Ridho berubah menjadi cukup gelap. Dia pada akhirnya benar-benar mengagumi kegigihan dari Tang Bu. Bahkan setelah kematiannya, dia masih menolak untuk menghilang dari dunia ini demi bisa melindungi sektenya. Dan Tang Bu telah rela mengubah dirinya sendiri menjadi tengkorak hidup untuk menjadi pelindung selamanya di tempat ini. Dedikasi seperti itu membuat Lindong memiliki rasa hormat yang tinggi. Sesaat kemudian, Jiangsu kembali mengatakan, "Kita semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi energi iblis yang berada di dalam tablet kuno itu telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, dan tampaknya mereka akan segera keluar dari tablet kuno gurun besar ini." Mendengar hal itu, mata Lindong pun menjadi sangat tajam, karena Lindong tahu jika sampai energi iblis itu keluar dari dalam tablet kuno, kemungkinan seluruh kehidupan di provinsi kesunyian besar akan dimusnahkan. Tiba-tiba saja, raut wajah dari Jiangsu dan juga Jiang Lei berubah menjadi cukup rumit, yang kemudian mereka mengatakan, "Kita sebenarnya telah mencoba berbagai cara, namun pada akhirnya masih tidak bisa menyegel energi iblis ini." Kemudian sesuatu terjadi. Ketika energi iblis itu meledak, Lindong cukup bingung dan dia bertanya, "Sesuatu apa yang terjadi?" Jiangsu lalu mengatakan, "Energi iblis itu yang awalnya menyerang tempat ini bisa dinetralkan oleh Ying Yin." Mendengar hal itu, Lindong sangat terkejut, yang kemudian dia berkata, "Hah? Dinetralkan oleh Yin Yin?" Mata Lindong berubah menjadi cukup membesar ketika dia mengingat gadis kecil itu. Dia terlihat sangat lemah, namun benar-benar mampu menetralkan energi Yimo. Melihat keterkejutan di raut wajah Lindong, Jiangsu pun mengatakan, "Benar, kami pada saat itu tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tapi Ying Yin mampu menangani masalah ini, dan itu merupakan hal yang baik. Selanjutnya, kita menyuruh Yin Yin untuk tinggal di dalam tablet kuno gurun besar." Mungkin memang cukup aneh bagiku mengatakan hal ini, tapi dengan adanya Ying Yin di dalam tablet kuno, energi iblis itu telah secara bertahap dinetralkan. Namun saat ini, sebenarnya energi iblis itu telah menyembur keluar dengan cepat. Ketika melihat hal itu, kita semuanya benar-benar buntu, yang pada akhirnya meminta bantuan pada kekaisaran yang besar. Mendengar ucapan dari Jiangsu itu, mata Lindong pun dipenuhi dengan keheranan, karena dia sangat paham betapa sulitnya berurusan dengan energi iblis. Namun Jiang Yin Yin yang hanya seorang gadis kecil, bahkan belum berkultivasi, bagaimana bisa dia memiliki kekuatan yang mampu menekan energi iblis? Lindong samar-samar tersenyum, lalu dia mengatakan, "Sepertinya ada sesuatu yang menyebabkan kerusakan di dalam tablet kuno gurun besar ini." Mendengar ucapan Lindong, Jiangsu menganggukkan kepalanya. Dia juga memiliki perasaan yang sama dengan Lindong, tapi Jiangsu tidak bisa memastikan masalah apa yang terjadi di dalam sana. Lindong segera melambaikan tangannya, lalu dia mengatakan, "Jiangsu, buka tablet kuno ini, dan kita akan segera tahu begitu kita masuk dan melihatnya." Mendengar ucapan dari Lindong, Jiangsu tanpa ragu-ragu segera melambaikan tangannya, dan sebuah pancaran kini telah muncul dari tablet kuno gurun besar. Pancaran sinar cahaya ini kemudian melilit tubuh dari Jiangsu dan juga Lindong, yang dalam sekejap tubuh mereka pun dibawa masuk dan menghilang dari tempat ini. Ketika Lindong sudah berada di dalam tablet kuno, yang dia lihat saat ini hanyalah sebuah tanah tandus dan juga reruntuhan yang tidak terhitung jumlahnya. Tatapan mata Lindong memindai area ini, dan dia bisa melihat jejak aura iblis yang terus-menerus muncul dari bawah tanah. Hal itu membuat Lindong segera menyipitkan matanya, dan kali ini Lindong juga bisa mendengar suara lolongan yang cukup menyedihkan dari kejauhan. Lolongan ini dipenuhi dengan rasa sakit dan juga amarah, karena itu adalah suara teriakan dari Tang Bu. Mendengar hal ini membuat alis Lindong segera berkerut. Dia segera melambaikan lengan bajunya, yang kemudian Lindong bersama dengan Jiangsu bergegas menuju arah dari Tang Bu.
Dalam beberapa menit kemudian, mereka berdua bisa melihat puncak gunung yang cukup sepi, di mana Tang Po telah berlutut, dan dia terus berteriak ke arah langit, sementara energi iblis yang tebal kini terus-menerus dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Di belakang Tang Po ada sebuah batu besar, dan di atasnya ada seorang gadis kecil yang duduk tanpa daya. Karena itu adalah Jiang Yin yang hingga detik ini terus-menerus memurnikan energi iblis yang dikeluarkan dari dalam tubuh Tang Po. Jiangsu melihat Jiang Yin. Segera dia melambaikan tangannya sambil berteriak, Yin. Mendengar teriakan dari Jiangsu, Jiang Yin pun cukup terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya sambil berkata, Kakak Jiangsu. Melihat kemunculan dari Jiangsu di tempat ini, Jiang Yin terlihat cukup bergembira, dan tubuh mungilnya segera melompat, yang langsung berlari menuju ke arah Jiangsu. Detik berikutnya, Jiangsu pun menunjuk pada Lindong sambil berkata, Yin, lihat, siapa yang datang bersamaku? Jiang Yin pun segera melihat pada arah yang ditujuk Jiangsu. Detik berikutnya, sebuah kegembiraan muncul dalam tatapan matanya, yang kemudian Jiang Yin berteriak, Kakak Lindong. Lindong yang melihat Jiang Yin hanya bisa tersenyum. Namun detik berikutnya, Lindong juga cukup terkejut, karena sebenarnya penampilan dari Jiang Yin ini tidak berubah sama sekali. Bahkan suara, raut wajah, dan juga tubuhnya masih sama seperti saat itu. Tidak lama kemudian, Jiang Yin pun segera berlari ke arah Lindong. Dengan tatapan mata yang dipenuhi kegembiraan, angin sepoi-sepoi kini telah bertiup melewati rambut dari Jiang Yin, yang kemudian memperlihatkan dahinya. Ketika melihat dahi dari Jiang Yin, Lindong pun cukup kaget, karena sebenarnya di dahi Jiang Yin saat ini ada sebuah segel. Tanpa sadar, hal itu membuat Lindong segera mengatakan, itu adalah segel reinkarnasi. Sebenarnya Yin adalah seorang reinkarnator. Lindong benar-benar sangat terkejut dengan segel reinkarnasi yang ada di dahi Jiang Yin. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa gadis kecil ini memang benar-benar seorang reinkarnator. Sementara Jiangsu, ketika melihat sorot mata dari Lindong, dia pun bertanya, Lindong, ada apa? Lindong pun mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap kepala dari Jiang Yin. Hal ini membuat Yin segera tersenyum ke arah Lindong, karena dia memiliki kesan yang cukup mendalam. Dikarenakan Lindong masih mengenali Yin, bahkan setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Lindong kemudian bertanya, apakah dia sudah seperti ini selama bertahun-tahun? Karena selama 8 tahun ini Lindong tidak pernah melihat Jiang Yin, namun gadis kecil ini tidak memiliki perubahan sedikit pun pada tubuhnya. Sementara Jiangsu hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menatap Yin. Dia menghela nafas panjang lalu mengatakan, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Yin, tapi dia memang tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, aku samar-samar bisa merasakan sesuatu luar biasa dari dalam tubuhnya. Lindong tersenyum ke arah Jiang Yin. Sebelum akhirnya tatapan matanya melihat ke arah puncak gunung di depan sana. Baru setelah itu, Lindong mengatakan, Jiangsu, kau harus tahu hal ini. Sebenarnya, Jiang Yin adalah seorang reinkarnator. Mendengar hal itu, ekspresi di raut wajah dari Jiangsu segera berubah. Lalu dia mengatakan, reinkarnator? Bukankah itu berarti bahwa Jiang Yin akan segera diambil alih oleh kenangan dari masa lalunya? Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, semuanya ini tergantung pada siapa reinkarnasi sebelumnya. Jika berbicara secara logika, Lindong cukup yakin bahwa seharusnya yang menjadi reinkarnasi dari Jiang Yin saat ini adalah seorang ahli yang telah gagal ketika melewati kesengsaraan reinkarnasi yang pertama ataupun kedua, yang kemudian mereka pada akhirnya memasuki siklus reinkarnasi. Namun jika yang menjadi reinkarnasi dari Jiang Yin adalah keberadaan yang sangat menakutkan seperti guru es, maka Lindong tidak tahu di masa depan nanti siapa yang akan bertanggung jawab atas tubuh Jiang Yin saat ini. Hal itu memang akan sama seperti yang dialami Huan. Sementara Jiangsu dengan lembut bertanya pada Lindong,
apakah kau tahu siapa reinkarnasi dari Yin Yin sebelumnya? Lindong hanya menggelengkan kepalanya karena dia juga tidak mengetahui siapa yang menjadi reinkarnasi dari Jiang Yin Yin saat ini. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong melihat pada puncak gunung, dan selanjutnya dia melompat yang kemudian mendarat di puncak gunung itu sendiri. Tatapan matanya melihat pada tubuh Tang Pu yang telah terbungkus oleh energi iblis. Jelas ada perubahan yang sangat besar dari penampilan Tang Pu saat ini. Di masa lalu, dia hanya memiliki tubuh yang terdiri dari tulang belulang. Namun saat ini, sebenarnya sudah ada daging yang telah tumbuh di tubuhnya. Meskipun Tang Pu masih terlihat sangat kurus, namun dia benar-benar terlihat seperti manusia dan tidak seperti tengkorak lagi. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong saat ini adalah wasiat-wasiat yang tidak terhitung jumlahnya telah berkumpul dalam tatapan mata Tang Pu, dan seluruh wasiat ini memiliki satu kesamaan, yaitu melindungi seluruh tempat ini. Jiangsu yang juga bisa melihat hal ini, dia pun buru-buru mengatakan, selama bertahun-tahun sisa wasiat yang telah melayang di dalam dunia ini sebenarnya menyatu ke dalam tubuh Tang Pu, dan hal itu membuat dirinya menjadi cukup unik. Tidak ada yang tahu persis Tang Pu akan menjadi apa selanjutnya. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan Lindong mengetahui bahwa orang-orang yang berasal dari sekte kesunyian besar, mereka semuanya telah berkumpul untuk bersama. Bahkan setelah ribuan tahun, kehendak para murid yang telah mati masih tersisa di tempat ini dan berusaha untuk melindungi sekte mereka. Sementara tubuh Tang Pu yang saat ini benar-benar terlihat seperti kumpulan dari sisa-sisa kesadaran yang telah bergabung jadi satu di dalam wasiat yang ada dalam tatapan matanya. Sambil melihat tubuh dari Tang Pu, Lindong hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Karena saat ini, Lindong teringat dengan sekte Dao. Jika pada saat itu sekte Dao dihancurkan oleh gerbang Yuan, kemungkinan sisa kesadaran dari murid-murid sekte Dao yang tidak terhitung jumlahnya juga akan menolak pergi, yang kemudian akan terus melindungi sekte Dao mereka. Detik berikutnya suara auman yang sangat keras pun terdengar karena Tang Pu tampaknya sangat kesakitan. Tinjunya pada saat ini menghantam dadanya dengan keras, dan tatapan mata dari Tang Pu terlihat sangat kosong ketika melihat pada seluruh tempat ini. Detik berikutnya, tatapan mata dari Tang Pu dipenuhi dengan semangat yang luar biasa. Ketika Jiang Yin Yin melihat rasa sakit yang luar biasa dari Tang Pu, dia pun buru-buru mengatakan, "Hei pria besar, bagaimana kabarmu?" Sebuah cahaya terus-menerus keluar dari dalam tubuh Jiang Yin Yin, yang kemudian menyelimuti sosok dari Tang Pu, dan tidak henti-hentinya untuk memurnikan energi iblis dari tubuh Tang Pu saat ini. Ketika melihat pemandangan seperti ini, Lindong hanya bisa mengerutkan alisnya. Segera setelah itu Lindong mengepalkan tinju, dan tiba-tiba saja sebuah petir kini telah muncul di tangan Lindong. Hal ini kemudian berubah menjadi bola petir yang langsung dimasukkan oleh Lindong ke dalam tubuh Tang Pu. Dengan cepat, sebuah percikan api pun muncul, dan energi iblis di dalam tubuh Tang Pu benar-benar dimusnahkan. Ketika energi iblis ini menghilang, rasa sakit dan juga kekosongan di mata Tang Pu secara berangsur-angsur telah menghilang. Beberapa kesadaran yang cukup kacau kini telah sekali lagi muncul dalam tatapan mata Tang Pu. Pada akhirnya, Tang Pu pun sedikit membungkukkan tubuhnya ke arah Lindong. Sementara Lindong hanya bisa melambaikan lengan bajunya. Dia segera menghentikan tubuh dari Tang Pu sambil mengatakan, "Saat itu, aku telah mendapatkan banyak bantuan darimu untuk menghilangkan kutukan di dalam pil nirwana, dan hutang ini sekarang telah dilunasi." Mendengar ucapan dari Lindong, Tang Pu pun hanya bisa diam saja. Kemungkinan dia tidak ingat dengan apa yang telah dia lakukan saat itu. Bagaimanapun juga, tubuh Tang Pu yang saat ini hanyalah sekumpulan dari banyaknya wasiat murid-murid sekte kesunyian besar. Dan Tang Pu tidak seperti manusia, namun dia juga tidak seperti mayat. Keadaan Tang Pu yang saat ini juga tidak mirip seperti keadaan zombie dari Pak Tua Ventian saat itu. Sementara Lindong yang memahami kondisi dari Tang Pu, dia hanya bisa terdiam. Yang kemudian Lindong mengalihkan pandangan matanya
ke arah tanah yang ada di bawah sana. Saat ini, energi iblis pun terus meningkat dan keluar dari bawah tanah. Hal itu membuat Lindong segera tertawa lalu mengatakan, kekayaan dari energi iblis di dalam tubuh Tang Bu bukan tanpa asal, dan mengandalkan kekuatan dari Yin Yin untuk bisa menekannya bukan sebuah jalan yang bagus untuk dilakukan dalam jangka panjang. Untuk menghentikan sampah yang ada di tempat ini, maka seseorang harus menghancurkan sampai ke akarnya. Dan jika kita ingin menyelesaikan masalah ini, maka kita harus berurusan dengan sesuatu yang telah tersembunyi jauh di bawah tanah ini. Detik berikutnya sebuah jejak kemarahan telah muncul di dalam hati Lindong. Dia pun melihat pada Jiangsu sambil mengatakan, lindungi Ying Yin. Jiangsu menganggukkan kepalanya dan kemudian dia segera membawa Yin Yin untuk berpindah dari sisi Lindong. Sebuah kilatan dingin telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Detik berikutnya dia mengatakan, aku benar-benar tertarik untuk melihat apa yang ada di tempat ini yang sudah menyebabkan kerusakan sampai sejauh itu. Setelah Lindong berkata seperti ini, awan petir yang ada di langit pun berkumpul. Dan kali ini banyak petir telah berkedap-kedip menutupi seluruh dunia ini. Suara gemuruh yang keras pun terdengar, yang kemudian petir-petir yang tidak terhitung jumlahnya telah turun dari langit dan menyambar tanah yang ada di bawah sana. Sebuah energi petir yang sangat murni dalam sekejap saja mengamuk yang kemudian menyebar. Hal ini langsung memusnahkan energi iblis pekat di bawah sana. Namun, ketika energi iblis itu telah dibersihkan oleh sambaran petir milik Lindong, masih tidak ada respon dari bawah tanah. Hal itu membuat Lindong segera mengatakan, benar-benar makhluk ulet yang tidak mau keluar. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mendorong jarinya ke arah depan, dan tiba-tiba saja naga petir ratusan ribu kaki telah melesat keluar dari langit dengan kejam. Hal ini menabrak tanah yang kemudian meledakkan tanah itu. Pada akhirnya seluruh dunia di dalam tablet kuno gurun besar ini berguncang dengan hebat, dan tiba-tiba saja tanah yang tersambar petir kini langsung terbelah. Hal itu langsung memperlihatkan jurang yang sangat dalam dan tidak ada tandingannya. Seolah-olah sebuah kejahatan yang sangat menakutkan akan segera muncul dari dalam jurang itu. Ekspresi di raut wajah Lindong telah sedingin es, dan detik berikutnya sekali lagi Lindong mendorong jarinya sehingga petir-petir yang tidak terhitung jumlahnya di langit ini telah membombardir seluruh jurang itu. Pada akhirnya ada beberapa tanggapan muncul dari dalam jurang, karena pada saat ini Lindong bisa melihat energi iblis yang benar-benar mengerikan telah muncul dari bawah tanah. Hal ini segera menyebar dan memblokir serangan-serangan petir mengamuk dari seorang Lindong. Melihat pemandangan seperti ini, Lindong pun segera tersenyum sambil mengatakan, pada akhirnya kau tidak bisa bertahan ya, keluarlah sekarang juga. Karena Lindong tahu sebenarnya yang bersembunyi di dalam jurang itu adalah Yimo. Tidak lama kemudian, awan petir secara perlahan menyebar, tapi detik berikutnya hal itu segera berubah menjadi matahari petir yang besarnya puluhan ribu kaki. Hal ini segera turun dari langit, yang bahkan menyebabkan seluruh dunia ini menjadi bergetar hebat. Tatapan mata Lindong masih terlihat acuh tidak acuh. Dia pun menggerakkan jarinya ke arah bawah dan membuat matahari petir segera turun dari langit untuk menuju kedalaman jurang. Ketika matahari petir itu telah memasuki jurang, tiba-tiba saja ada suara yang suram dan juga dingin mendesah dari dalam jurang itu. Segera setelah itu, sebuah energi iblis yang tidak ada habisnya menyembur keluar dari dalam jurang, yang kemudian berubah menjadi cakram cahaya iblis yang ukurannya ratusan ribu kaki. Matahari petir milik Lindong akhirnya bertabrakan dengan cakram cahaya iblis, dan akhirnya duar. Dua energi yang sangat menakutkan kini meledak dengan hebat, yang hal itu membuat jurang ini sekali lagi telah diperbesar. Cahaya petir milik Lindong kali ini juga langsung berkerap-kelip
yang akhirnya membuat cakram cahaya iblis dalam sekejap saja langsung retak dan hal itu hancur berkeping-keping. Setelah hancurnya cakram cahaya iblis, tiba-tiba saja sebuah tangan iblis raksasa menjulur keluar dari dalam jurang dan hal itu langsung memantulkan cahaya petir milik Lindong dengan satu pukulan. Meskipun matahari petir milik Lindong telah tersebar, namun energi petirnya yang mengamuk masih membuat tangan iblis itu menjadi terluka dan memar. Detik berikutnya, sebuah suara segera terdengar dari dasar jurang. Kau sebenarnya telah mendapatkan batu simbol petir. Setelah suara ini bergema, energi iblis pun dengan deras melonjak dari dasar jurang yang kemudian secara perlahan berubah menjadi sosok tertentu. Ketika Lindong menyaksikan sosok ini, dia bisa melihat ekspresi yang aneh muncul di wajahnya yang tampan dan pucat. Segera setelah itu, sosok ini pun tertawa sambil mengatakan, pengendali batu simbol pelahap sebelumnya telah mati di tangan raja ini. Dan aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya dirimu adalah pengendali dari batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir. Namun hari ini, kau juga akan mati di tangan raja ini. Sepertinya memang sudah menjadi takdir dari Raja Yimo ini untuk benar-benar bertemu dengan musuh bebuyutan sepertimu setelah bertahun-tahun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sebenarnya Raja Yimo yang telah muncul ke tempat ini? Apakah itu adalah Raja Yimo biasa ataukah Raja Yimo yang memiliki peringkat Raja Kursi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.